Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabarnya semua? Ya, kembali lagi bersama kita podcast Keputrian Putri Hijau. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang seseorang yang telah memenangkan Duta Putri Hijau. Nah, kalian penasaran kan? Apa sih Duta Putri Hijau itu? Nah, Duta Putri Hijau itu adalah salah satu program kerja dari Kabinet Keputrian tahun ini. Dan program ini sebenarnya sudah dilakukan di tahun lalu. Nah, jadi ini tuh ceritanya season 2-nya gitu ya guys. Dan Duta Putri Hijau ini dibuat untuk apa? Untuk kaderisasi keputrian. Tahun lalu itu kan Zahera ya, kita bilangnya angkatan Zahera kedatangan 2017. Dan tahun ini kita wajibkan untuk semua angkatan Tazkia yang kedatangan tahun 2018. Dan saat ini kita sudah ditemani oleh salah satu pemenangnya. Yeay! Ya, dia siapa dia? Dia adalah Ustazah Siti Nurhaliza. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat Ustazah Ina. Ustazah Ina gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Ustazah? Rasanya menjadi pemenang Duta Putri Hijau? Rasanya seperti menjadi Iron Man. Enggak, bercanda. Bisa aja. Ya enggak nyangka sih sebenarnya, karena semua peserta yang ikut itu dari babak pertama sampai babak final itu memang orang-orang hebat semua kayak gitu. Ya memang enggak pernah terbayang gitu jadi pemenang Duta Putri Hijau kayak gitu. Berarti di antara orang hebat antum terpilih menjadi yang terhebat ya. Insyaallah, alhamdulillah. Terus kita menanya-nanya nih, boleh ya? Boleh. Untuk menjadi pemenang tahun ini, kira-kira apa sih hambatan yang paling dirasakan gitu? Apa sih yang benar-benar beda? Apa hambatan yang paling dirasakan untuk bisa menjadi yang terbaik gitu? Kalau bicara tentang hambatan, pasti semua orang punya hambatan kan. Ya, hambatan Ana pribadi waktu ngikutin acara ini tuh ya satu, Ana ada beberapa kegiatan lain di luar. Wah, jadi Ustazah ini juga salah satu aktivis di Masisir ya guys ya. Terus ya aktivitas itu ya Ana harus nyesuaiin waktunya terutama kayak gitu. Dan juga kesehatan sih yang penting. Karena waktu babak penulisan itu memang Ana lagi kurang fit. Jadi terakhir pengumpulan makalahnya, di situ Ana memang lagi drop, lagi kurang sehat. Terus udahlah, belum selesai lagi nih makalahnya, yaudahlah Ana kerjain aja semampu Ana kayak gitu kan. Jadi akhirnya selesai dikumpulin juga, dan terus besoknya tampil dengan keadaan kurang fit dan juga persiapannya juga kurang matang sih. Ya disangka-sangka masuk juga lagi, ya udahlah jalani aja lagi kayak gitu. Terus tiba sampai ke final, ya ampun gak nyangka aja gitu, karena waktu Ana drop itu ya udahlah kayaknya nggak masuk ini kayak gitu. Juga orang-orangnya hebat-hebat semua kan yang ikut-ikut kayak gitu. Masya Allah nih guys, nih kita eksklusif ya. Jadi yang baru tahu, yang baru denger nih, ternyata Ustazah Siti Nurhaliza ini lagi sakit ya, lagi iya, tuh ya. bener. Sampai kitanya baru tahu ya guys. Di saat ya soalnya kemarin itu sebenarnya ada sesi penulisan setelah, jadi pertama testing ujian tulis pertanyaan-pertanyaan seputar keputrian, seputar ini gitu ya. Nah dilanjutkan babak menulis itu kan, masuk penulis terus buat kayak presentasi gitu ya. Nah terus masuk ke minat bakat baru ke terakhir grand final. Nah jadi pas sesi nulisnya ya, Ustazah Siti Nurhaliza lagi kurang fit, Masya Allah, terbaik ya, demi untuk bisa jadi yang terbaik itu ya udah dilewatin ya.
Ya mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya Ustazah ya. Iya Ustazah Ina. Untuk perjalanannya sendiri gimana? Maksudnya dengan hambatan, dengan yang udah dilaluin gitu kan. Perjalanannya sendiri tuh motivasinya itu apa gitu dari awal gitu untuk bisa benar-benar 10 besar nih ternyata masuk tuh gitu, sampai wah terkejut tuh pasti kan. Nah gimana gitu untuk mensiasatinya? Ya sebenarnya nggak nyangka juga sih kan. Kalau ininya sih motivasinya ya Kak Ina, motivasinya itu ya dari dulu itu punya motivasi tersendiri ya. Kalau misalnya kita berani memulai, berani juga mengakhiri kayak gitu kan. Ternyata selama perjalanan Duta Putri Hijau itu ya ternyata alurnya lurus gitu, lulus saja, babak ini lulus, babak ini lulus, dimudahkan lulus, ya kayak gitu. Ya udahlah, berarti udah jalannya kayak gitu ya, gitu sih, berani memulai, berani mengakhiri kayak gitu. Jadi memang gimana pun prinsip yang dipegang Ustazah Siti ini lah yang salah satu yang membuat yang membuat beliau bisa sampai titik akhir dan bisa memenangkan babak-babak sampai grand final gitu, sampai akhirnya dinombatkan sebagai Duta Putri Hijau terpilih ya tahun 2020. Yang mana tahun lalu itu ada Ustazah Dina Situmorang, dan tahun ini Ustazah Siti Nurhaliza. Alhamdulillah semuanya sudah berlalu ya tentang pemilihan kemarin. Nah, untuk harapannya gimana? Nah, ini kan ustazahnya udah menang, udah dapat simbol Duta Putri Hijau itu ada. Kita jadi ngasih ini guys. Jadi mahkota dari tahun lalu ke tahun ini udah diserahkan ya. Udah itu sebagai simbol bahwasanya ya yang berhak untuk Duta Putri Hijau tersebut ya memang pemenangnya gitu. Nah, untuk harapannya ke depan gimana Ustazah? Kira-kira mau kita bawa kemana sih keputrian ini? Ini berarti kita akan bahas proyeksi ke depannya lah ya. Ya, benar. Putri Hijau. Kalau Ana pribadi kan juga baru ini, baru terpilih dan juga dapat amanah jadi ketua keputrian. Ya Rob. Jadi kalau gambarannya sekarang sih belum terlalu spesifik kemana dan apa program kerja ke depan. Yang penting satu sih, tujuan Ana itu ingin menyatukan kembali Putri Hijau itu. Ya kita kan sebenarnya ini banyak, tapi kita belum saling mengenal kayak gitu. Jadi tujuan Ana itu untuk menyatukan chemistry antara kita sesama perempuan kayak gitu saja. Chemistry ya guys, kayak kamu dan doi saja. Nah, untuk kira-kira Ustazah kan emang bisa dibilang kalau di Widah gitu ya, di Widah-widahan biasanya kan ada kayak program unggulan gitu kan. Nah, ini kan bisa dibilang harapan yang paling pasti ya, yang paling tergambar untuk saat ini. Nah, kira-kira dengan menggabungkan chemistry itu bisa maksudnya kenapa memilih itu gitu? Kenapa sih itu yang dipilih gitu? Kenapa nggak lebih ke pilih yang lain, entah apa gitu? Karena melihat keadaan internal kita sendiri, ya kita kan juga baru gabung dan ini masih dalam masa-masa peralihan lah gitu. Jadi itulah menjadi alasan Ana untuk menyatukan chemistry antara kita. Karena Ana pribadi sendiri juga belum terlalu banyak kenal kakak, apalagi benar, senior kayak gitu. Ana sendiri aja gitu, apalagi kawan-kawan yang lain kayak gitu. Jadi Ana berharap apapun nanti yang Ana buat, program-program yang Ana buat, kita bisa saling kerjasama yang bertujuan untuk menyatukan chemistry kita. Karena
dari chemistry yang terbangun nanti kita akan mendapat relasi waktu kita kembali ke Indonesia. Misalnya nih, Ana butuh nanti waktu kembali ke Indonesia Ana butuh bantuan dari kakak-kakak. Pasti Ana minta tolong ke orang yang Ana kenal, orang yang Ana dekat, kayak gitu sih. Makanya butuh silaturahmi antara kita, kayak gitu. Jadi jelas ya guys. Jadi bisa dibilang Ustazah Sita ini adalah orang yang memang senang untuk menyatukan hati, satu hati dengan hatinya. Aduh, Sajaina. Ya, jadi ketika kita sudah menyatu, dimanapun kita jauhnya berjarak, kita juga bakalan bisa kontek-kontekan. Nah, gimana kita mau kontek-kontekan kalau kita belum menyatu? Jadi disinilah posisi kita sebagai perantau, sama-sama perantau, sebagai ya ada junior, ada senior, ada yang udah berumah tangga di sini. Kita menyatukan antara kita yang masih mahasiswa dengan ke senior juga, yang mana nantinya itu juga akan dibutuhkan kembali. Kita saling membutuhkan kembali ketika kita balik ke Indonesia. Khususnya di Sumatera Utara gitu. Nah, itu ya guys. Itu seputar tanya jawab singkat yang sudah kita tanyakan langsung kepada narasumber terbaik kita kali ini. Nah, untuk kalian yang ingin tahu lebih dalam, nah bisa tuh langsung tanya ya ke ustazahnya langsung. Nah, insya Allah program Duta Putri Hijau ini juga akan dilaksanakan setiap tahunnya. Jadi buat adik-adik Al-Fakhera selanjutnya dan kedatangan selanjutnya juga harus mempersiapkan untuk bisa menjadi kader-kader dari Duta Putri Hijau yang akan mengikuti langkah-langkah Kak Sita contohnya gitu ya guys ya. Semoga Kak Sita sehat-sehat selalu ya. Iya, Ustaz Zaina juga sehat-sehat selalu. Ya, ya Rob. Semoga kita juga lancar studinya, lancar semuanya, sehat-sehat. Terus orang tua juga sehat-sehat ya. Semoga bermanfaat ilmunya juga. Nah, cukup dari kita. Cukup sampai di situ ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye. Assalamualaikum.